Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kini publik tengah heboh ya. Ini statement Menteri Agama ini yang menjadi pembahasan kita. Pasti sudah tahu ini ya, karena sudah viral begitu ya. Statement seorang menteri yang kali ini benar-benar bikin gaduh begitu ya. Karena membandingkan begitu ya suara azan. Sebelumnya kan ada peraturan Menteri Agama ini agar volume azan itu diturunkan, diatur begitu ya. Kemudian ada statement lagi yang videonya beredar yang membandingkan suara azan dengan astagfirullah dengan gonggongan anjing begitu ya. Ini luar biasa. Mungkin kalau dibandingkan dengan misalnya lonceng gereja gitu masih sama-sama aktivitas keagamaan. Tapi ini tidak, dibandingkannya dengan gonggongan anjing begitu. Tentunya banyak menuai polemik, bahkan ada Roy Suryo ini yang melaporkan nanti ke polisi ya. Dan kita akan membahas masalah ini dengan cendekiawan Muslim ya, Azumardi Azra. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rahma dan pemirsa Sarita TV ya, Sari Berita. Ya Pak Prof, ini kaget nggak Prof lihat tadi itu? Saya tadinya juga nggak percaya ya, tapi saya lihat sendiri itu videonya tadi. Iya, saya pagi-pagi bangun itu jam 2:30 gitu, mau sholat tahajud. Saya lihat di WA saya ada berita itu mengenai itu. Saya skeptis juga, percaya atau tidak percaya, tapi juga ada juga dorongan bahwa ini mungkin apa yang dikemukakan oleh Menteri Agama ini benar karena memang orangnya nyeleneh begitu ya. Jadi saya kira pernyataan seperti itu patut kita sesalkan lah ya. Pertama tidak bijak sebagai pejabat publik, jelas ya, tidak bijak. Yang kedua tadi yang Mbak Rahma bilang itu perbandingannya itu tidak apple to apple kalau istilah orang ya, membandingkan suara azan dengan suara binatang ya kan, itu juga nggak cocok, apalagi binatangnya itu di dalam fikih itu adalah najis kan. Jadi di dalam fikih itu atau dalam ajaran Islam fikih itu kan ada 3 jenis binatang yang dianggap najis. Yang pertama adalah babi ya kan, tidak boleh dimakan ya, dan misalnya haram gitu. Yang kedua adalah anjing ya, anjing itu ya air liurnya itu najis gitu kan, najis, dan tentu saja juga ada secara kias dagingnya juga termasuk najis, jadi nggak boleh dimakan, haram dimakan ya kan. Nah yang ketiga, jenis binatang ketiga yaitu binatang yang hidup di 2 alam gitu, di air dan di darat, itu juga nggak boleh karena ya saya kira ada hikmah yang terselubung di situ yang kita tidak sepenuhnya paham ya mengenai itu. Misalnya munculnya COVID itu kan sering diasosiasikan orang dengan orang yang tidak mengenal batas-batas apa saja dimakan ya, di wet market itu. Di Wuhan itu kan wet market itu kan apa saja ada, ular, kelelawar dan macam-macam ya. Jadi menurut saya pernyataan Menteri Agama Yakut ini nggak tepat lah ya kan, patut kita sesalkan lah. Saya kira sikap yang paling baik, yang paling bijak dari Menteri Agama adalah segera minta maaf gitu ya, mengakui bahwa dia mungkin lupa ataupun keceplosan ya kan. Saya kira umat Islam itu rata-rata pemaaf ya kan, bisa memaafkan ya. Jadi itu sikap yang lebih bijak ya. Ini menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Jadi kegaduhannya itu sudah berlipat-lipat ini. Jadi pertama ada kegaduhan tadi yang sudah disebut oleh Mbak Rahma mengenai PMA, Peraturan Menteri Agama mengenai suara azan di masjid atau di musola misalnya ya kan. Sebetulnya ini juga tidak perlu ya menurut saya sih, karena itu sudah diatur tahun 78 kalau nggak salah oleh peraturan Dirjen Bimas Islam, itu sudah ada itu. Misalnya bahwa kalau mengaji ya sebelum subuh itu ya paling lama 10 menit ya. Tarhim itu misalnya jangan terlalu lama lah, pokoknya ada orang yang sakit, ada orang yang kurang sehat dan macam-macam, itu harus dipertimbangkan ya. Walaupun kemudian
dalam prakteknya terutama di masjid-masjid di kampung kan tidak terlalu diindahkan peraturan dari Dirjen Bimas Islam itu, ya kan. Itu masih ingat saya, itu sudah ada. Kemudian juga ada peraturan himbauan atau semacam itulah, edaran dari Dewan Masjid Indonesia, Pak Yusuf Kala, ya kan, juga menghimbau supaya jangan berlomba lah di dalam mengaji pagi-pagi subuh-subuh ataupun azan, ya kan. Mungkin bikin kesepakatan di antara masjid-masjid itu, sudahlah satu atau dua masjid saja, jangan kemudian beradu suara misalnya. Itu jadi itu sebetulnya, jadi nggak perlu lagi ditambahi oleh peraturan Menteri Agama itu sebetulnya. Pada kenyataannya kan seperti yang Prof. sampaikan, itu tidak diindahkan begitu ya. Di kampung-kampung bahkan mungkin ada yang suaranya merdu, kadang-kadang ada yang suaranya pas-pasan lagi begitu ya. Jadi mungkin ini bagi orang yang kurang suka, begitu akhirnya dipermasalahkan. Nah ini mungkin Menteri Agama ingin menyoroti itu, dan mungkin ada yang permintaan lah, harusnya diberi sanksi begitu ya, sehingga diindahkan begitu. Ya, saya kira pemerintah nggak boleh juga terlalu jauh, misalnya memberi sanksi, ya. Karena apa sebetulnya yang diberikan oleh pemerintah pada masjid-masjid itu kan nggak ada, kepada musola masjid itu, jadi nggak ada hak pemerintah sebetulnya, ya. Jadi kalau ada peraturan Menteri Agama itu sebetulnya lebih bersifat himbauan. Karena apa? Karena ya itu saja, untuk mempertimbangkan kenyamanan orang yang ada di sekitar lingkungan masjid itu saja. Jadi lebih sifatnya himbauan, nggak bisa terlalu dipaksakan, ya. Karena apa? Karena pemerintah tidak ikut membangun masjid itu, tidak juga mendanai para pengurus masjidnya, petugas masjidnya juga tidak. Ya seperti itulah. Jadi oleh karena itu jangan terlalu jauh ikut campur, ya. Cara yang paling baik saya kira kalau Kementerian Agama mau mengatur ikut, ya melalui ormas-ormas Islam, ya kan. Coba komunikasi dengan NU, Muhammadiyah atau Matlaul Anwar dan sebagainya, ya kan. Itu harusnya. Yang kedua, saya kira juga harus kalau perlu dilakukanlah semacam simposium atau pelatihan para pengurus masjid misalnya, ya kan. Itu bisa oleh misalnya Kanwil Kementerian Agama yang ada di tingkat kota dan kabupaten, itu bisa menyelenggarakan, ya kan, daripada misalnya membuat peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang isinya itu cuma bikin gaduh, ya kan. Apalagi ditambahi dengan pernyataan membandingkan azan dengan suara anjing, ya misalnya kayak begitu tuh kan. Maaf, itu saya harus menyatakan itu, ya maaf. Maman dia menyatakan begitu, ya. Apalagi dibandingkan dengan hewan yang sekali lagi itu dianggap najis, dinyatakan najis di dalam fikih gitu ya. Jadi kalau kita kejilat sama anjing, ya kan, itu harus dicuci 7 kali. Satu kalinya dengan tanah, ya, dengan sabun, ya kan. Kalau sekarang mungkin kalau nggak ada tanah, ya mungkin bisa dikiaskan dengan sabun disinfektan lah gitu, kira-kira begitu. Jadi ini bukan perbandingan yang sederhana, kecuali kalau dibandingkan misalnya suara azan, jangan dibandingkan misalnya, jangan seperti orang misalnya dangdut misalnya, atau misalnya musik rock misalnya, ya. Itu jadi dengan itu perbandingannya gitu, ya. Kalau dengan tadi disebut lonceng gereja, ya, itu mungkin tidak terlalu berpengaruh karena tidak banyak lonceng gereja di daerah mayoritas Muslim, ya. Di daerah saya ini di Ciputat nggak ada gereja ini, kecuali satu di Pasar Ciputat ada. Tapi mungkin untuk daerah-daerah yang mayoritas Nasrani, ya, misalnya seperti di Nusa Tenggara Timur atau di Papua atau di Minahasa atau di Tarutung, ya mungkin lonceng gereja itu juga berbunyi, ya, sewaktu-waktu bunyi, waktu-waktu tertentu itu bunyi dia. Ya, tapi mungkin saya nggak tahu seberapa banyak, seberapa jauh, seberapa besar bunyinya. Karena kalau membaca Quran dengan azan, dengan tarhim dan azan itu kan cukup lama itu. Tidak hanya waktu subuh, tapi juga pada waktu misalnya menjelang maghrib juga ada, ya kan. Bahkan zuhur juga sedikit lebih pendek gitu. Tapi yang paling panjang itu biasanya subuh dan menjelang maghrib, dan setelah maghrib menjelang isya juga ada gitu. Jadi saya kira intensitas, ya, membaca Quran dengan tarhim dan azannya itu di masjid itu
jauh lebih panjang dibandingkan dengan lonceng gereja. Pasti itu menurut saya sih. Lonceng gereja kan paling paling loncengnya aja bunyi beberapa menit gitu kan. Paling itu. Jadi oleh karena itu juga tidak sepadan juga dibandingkan gitu menurut saya sih ya. Karena memang membaca Quran, kemudian tarhim dan kemudian azan itu memang memang paling mungkin bisa sampai 10-15 menit yang kita alami ya di lingkungan saya ini, tempat saya ini begitu tiap pagi itu sekarang ini jam 4:15 udah mengaji dia, padahal atau 4:10 udah baca Quran dia, padahal azannya itu baru 4:25 gitu ya. Tadi pagi saya lihat begitu, oh ini 4:25 ini lebih cepat nih maju maju, kemarin-kemarin masih 4:35 gitu baru azan. Nah, jadi itu saya kira Tapi hanya yang berkomentar itu haruslah. Halo. Ya, banyak yang berkomentar ini Prof. Sebenarnya ya pastilah ada yang suka, ada yang tidak, ada yang merasa terganggu, ada yang malah justru menikmati, ada yang ini pastilah ada yang seperti itu ya. Tetapi seberapa jauh sih ini mengganggunya? Karena sampai ada meme yang macam-macam. Loh ini kenapa sih kok ujuk-ujuk dibahas lagi sekarang padahal orang minta turunin harga sembako kok malah diturunin volume azan ini. Kan banyak itu memenya. Ya kadang-kadang sekarang ini kita ini terlalu sensitif sih ya. Ini kan sebetulnya masalah yang tadi seperti yang saya katakan sudah diatur nih zaman Orde Baru tahun 70-an, akhir 70-an itu udah ada peraturan dirjennya ya kan. Jadi oleh karena itu saya kira itu saja disegarkan kembali, dibikin edaran, dicetak dalam bentuk buku kecil itu diedarkan ke masjid dan musola. Ya. Nah ini yang jadi tidak perlu. Dipertanyakan publik, Prof, apa urgensinya begitu ya? Satu, udah dikeluarkan aturan yang sebenarnya sudah diatur begitu ya, tinggal implementasinya aja, sosialisasinya begitu ya, mungkin diingatkan kembali ke masyarakat begitu karena sudah ada peraturannya. Tetapi selain itu, Dok, Prof, sudah diatur, kemudian dikeluarkan aturan lagi, kemudian keceplosan yang gimana ya, kalau orang Islam saya yakin semua tahu lah kalau anjing itu najis, semua orang Islam tahu, apalagi agama begitu kan. Iya, ya pastilah tahu itu karena fikih kita itu pertama-tama kali kan fikih berwudu ya kan, kitab taharoh itu dalam kitab fikih bab pertama itu tentang taharoh. Taharoh itu apa ya, bersuci dari najis ya kan, najis besar dan najis kecil. Nah anjing itu termasuk najis besar ya kan, sampai kemudian kalau kita dijilat oleh anjing maka kemudian harus dicuci 7 kali ya. Dan salah satu kalinya itu harus dengan tanah, kalau dulu pasir gitu ya dulu. Kalau sekarang mungkin saya nggak tahu, mungkin bisa dikiaskan pakai sabun disinfektan misalnya. Padahal kalau dibilang apple to apple juga apa maksudnya ya sama aja, nggak banyak juga anjing yang menggonggong banyak sampai lama begitu juga. Banyak orang punya anjing di Jakarta, banyak sekali orang punya anjing. Banyak. Tapi nggak ada yang mengganggu sampai menggonggong, nggak ada. Semalam juga ada anjing lepas itu ke depan rumah saya, nggak menyalak dia, dikejar sama security, nggak menyalak apa-apa dia. Jadi saya nggak tahu maksudnya itu anjing yang kayak apa gitu ya, karena juga banyak anjing yang sebetulnya anjing jinak ya kan. Tapi juga tentu saja juga banyak anjing yang bisa dilatih untuk mencium, mengendus narkoba juga ada ya kan, seperti itu diperlukan oleh polisi gitu. Tapi dalam konteks perbandingannya dengan azan saya kira ya nggak tepat lah, sama sekali nggak tepat gitu ya. Meskipun anjing bisa juga, anjing itu bisa. Kalau dikatakan keceplosan ini gimana ya, rasanya sulit masuk di akal begitu loh Prof, makanya sampai ada yang mengadukan ke polisi menganggap ini pelecehan begitu Pak. Iya, itulah yang tadi pagi kepikir sama saya ya kan, kalau pertamanya saya berpikir jangan-jangan ini salah kutip ya kan, saya tunggu, tapi juga saya sempat berpikir jangan-jangan memang ini Menteri Agamanya memang sengaja tidak keceplosan ya kan, kalau melihat pembawaannya, pernyataan-pernyataannya selama ini ya kan, pembawaannya gitu ya, mungkin besar kemungkinan bukan keceplosan tapi memang sengaja dikeluarkan pernyataan seperti itu. Bisa jadi ya, kita tahulah bahwa kita bisa membaca karakter orang kan dari pertama, apalagi pejabat publik kita tahulah kemana kecenderungannya, bagaimana dia cara bertutur, bercakap gitu ya, bagaimana pernyataannya ke arah mana, itu bisa kita baca semua.
Oleh karena itulah saya sempat juga menduga-duga, tapi semakin siang tadi pagi itu kan semakin banyak beredar ya kan, termasuk rekamannya itu yang dia lagi bicara. Jadi susah bagi kita untuk mengatakan itu misalnya hasil rekayasa, misalnya hasil rekayasa video misalnya, nggak mungkin lah kan. Apa masa itu rekayasa Keceplosan juga video sih? panjang itu ya, bukan satu dua kata begitu ya. Dibilang keceplosan bukan satu dua kata juga begitu ya. Iya, Ya itu apa dia kalimat yang lengkap begitu ya. Nah, iya. kalau ada orang yang melaporkan kasus pelecehan atau penistaan agama, bagaimana menurut Prof? Ya itu hak dari orang yang merasa dilecehkan ya. Yang kita tahu kan, yang saya tahu yang pertama tadi yang mau melaporkan pertama itu kan Roy Suryo ya kan. Roy Suryo itu ya seorang Muslim, tapi dia bukan pengurus ormas, Islam gitu kan, bukan pengurus masjid ya. Saya kira apa ya, mungkin dia merasa terpanggil gitu ya, karena itu kan dia dia mau melaporkan ke Bareskrim atas dasar pelecehan agama kan, dengan memakai undang-undang ITE itu ya. Nah, jadi saya kira susah, kita nggak bisa itu mencegah orang untuk melaporkan itu ya kepada polisi, susah, nggak bisa ya. Saya kira juga mungkin misalnya wakil apa itu pengurus teras lah ya MUI, Kiai Haji Muhyiddin ya, Junaidi juga mau melaporkan ke polisi itu kan ya. Seharusnya kan Menteri Agama itu dekat, tidak konflik dengan MUI kan, harusnya begitu, dengan ormas Islam ya kan harusnya. Nah, tapi yang terjadi kan keadaannya seperti itu, sampai MUI juga bukan satu dua orang yang berbicara ya, yang bicara dari pengurus MUI itu ada yang Muhammadiyah latar belakangnya, ada yang NU juga ya kan. Saya tahu misalnya Kiai Haji Khalil Nafis itu kan dia termasuk Nahdien ya kan, tapi dia juga ikut ikut apa ya ikut inilah tersinggung sekali dengan pernyataan seperti itu. Nah, iya ini karena ya tadi itu Prof karena sudah jelas sekali. Kalau dulu kan Presiden Jokowi pernah blunder juga, keliru juga ya ketika menyebut Bipang Ambawang untuk oleh-oleh Idul Fitri. Tapi itu masih mungkin saat itu Jokowi tidak tahu bahwa Bipang itu adalah babi, mungkin tidak mengerti karena namanya tidak familiar. Tapi kalau soal anjing ini tidak bisa dikatakan tidak tahu begitu ya. Iya, Semua tahu begitu. iya, seorang Muslim ya, walaupun dia bukan aktivis ormas ya, itu soal pengetahuan dasar itu. Pengetahuan dasar tadi yang saya sebut itu, kalau mau sholat pasti harus berwudu ya kan. Berwudu itu apa? Yaitu mensucikan diri dari najis, ya, hadas besar, hadas kecil ya kan. Nah, termasuk najis itu adalah anjing. Jadi misalnya kita mau sholat, tapi kemudian tadi itu misalnya entah bagaimana kita dijilat oleh anjing misalnya, ya kita harus bersuci dulu ya kan, menyuci dulu 7 kali itu ya. Di situ tidak ada pertanyaan, nggak boleh tanya macam-macam. Sehingga orang kemudian beranggapan ini sebagai sengaja gitu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa? Kalau sengaja sih saya nggak berani mengatakan ya, itu di dalam hati ya, saya nggak berani mengatakan bahwa Tapi mungkin ini begitu ya. disengaja oleh Kalau Menteri Agama. dipikir Cuma logika mungkin begitu loh, Prof. dia mungkin saya kira ceroboh aja, ceroboh membandingkan azan dengan binatang ya kan, suara binatang itu kan nggak cocok ya. Iya, Mungkin karena ya dari segi logika, dari segi satunya binatang najis, kedua juga jarang ada anjing yang benar-benar menggonggong, mengganggu itu juga gak ada gitu ya di Jakarta. Tetangga saya ini semua punya anjing juga, kok saya nggak pernah dengar iya, anjingnya iya. gonggong-gonggong sampai yang Nggak berbarengan. ada, memang tidak ada sih ya. Ya, Yang sering berisik itu malah itu kucing kampung ya. gitu. Atau dangdutan, benar dangdutan kalau ada mantu kawinan atau senam Iya, biasanya senam iya, ibu-ibu itu juga musiknya kenceng banget ya, itu iya, mungkin ya senam ibu-ibu itu mungkin musik iya, tapi kalau anjing saya nggak pernah ada dengar anjing yang menggonggong. Nah, yang menjadi pertanyaan dari segi logika, meskipun kita tidak tahu apa isi hati Menteri Agama ya, tapi dari segi logika itu rasanya tidak mungkinlah keceplosan begitu dari segi logikanya iya. seperti itu. Nah, Makanya tadi saya bilang itu mungkin terkait dengan memang pembawaan dia, karakternya, yang kalau kita mati sejak waktu yang lama ya, sebelum jadi Menteri Agama, memang kecenderungan karakter seperti itu ada ya kan. Jadi oleh karena itu
saya kira tidak terlalu pas kalau kita bilang itu sebagai keceplosan, apalagi kemudian kan dia sebut soal binatang itu kan di dua kesempatan kan, dalam video itu 2 kali, di awal dan kemudian juga diulangi lagi menjelang akhir, itu yang saya simak seperti itu ya. Jadi bukan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kira-kira apa ya tujuannya begitu? Orang jadi menerka-reka, ini kok seperti memancing kegaduhan begitu ya. Nah, orang jadi tanya untuk apa memancing kegaduhan? Karena kan situasi politik juga sedang banyak, memang sudah gaduh. Apa ini pengalian isu begitu ya? Barusan ada kan Muhaimin Iskandar mencetuskan agar pemilu diundur. Kemudian ada isu-isu lainnya, JHT, BPJS. Ini kan orang langsung kan yang spekulasi apa ini sengaja untuk pengalihan isu atau bagaimana? Saya kira enggak, ya saya kira bukan. Kalau saya sih enggak percaya apa itu sebagai pengalihan isu ya. Tapi memang saya kira lebih didasarkan pada Menteri Agama yang tidak bisa menahan diri ya, terlalu bersemangat, seolah-olah ingin memaksakan supaya peraturan Menteri Agama mengenai pengaturan suara itu ya, suara azan atau apa speaker itu terlalu bersemangat dia ya kan. Tapi Padahal kok kesannya ini sudah adem-adem, sudah agak gaduh, tapi kok kesannya umat Islam ini digelitikin terus gitu loh, Prof ya. Sebelumnya ada wayang begitu ya, Khalid Basalamah pidatonya 3 tahun yang lalu dikeluarkan, kemudian dilaporkan, terus ada Gus Miftah begitu kan, kayak digoreng, digelitikin terus lah umat Islam ini. Kenapa sih, Prof? Ya, kalau saya sih melihatnya, yang saya juga apa namanya, kita jangan terlalu overreaktif lah umat Islam ini ya kan. Menurut saya jangan overreaktif dan jangan terlalu merasa bahwa kita ini selalu disibukkan, dipinggirkan atau diganggu ya kan. Saya kira kita tanggapi aja biasa-biasa saja, terutama kalau soal wayang ya. Soal wayang itu saya kira ya tidak usah terlalu dianggap terlalu serius lah gitu ya. Jadi apalagi tadi yang disebut ya. Tapi kalau soal ini azan dibandingkan dengan gonggongan itu memang sangat mengganggu ya. Beda dengan soal wayang ya. Soal wayang. Jadi saya kira dalam soal wayang itu memang ada orang yang kalau paham Wahabi, Salafi, memang nggak bisa menerima wayang dia. Ada, ya kan? Ada, tapi itu bukan sesuatu hal yang baru, sebetulnya udah lama. Orang Wahabi itu anti wayang sudah dari dulu. Jadi ya saya kira jangan kemudian kita merasa terpojok gara-gara isu wayang itu ya. Jadi saya kira begitu aja. Jangan oversensitif itu aja dalam hal-hal yang sebetulnya tidak perlu terlalu sensitif. Tapi seperti apa ya, dipancing kegaduhan terus-menerus begitulah ya, habis sebelah itu kemudian ini sekarang ada lagi begitu ya, yang kalau yang ini sudah pasti memancing kegaduhan ya karena terlalu obvious gitu. Iya, memang selalu akan ada itu memang selalu akan ada. Menurut saya sih akan selalu ada. Jadi oleh karena itu ya kita harus mempersiapkan sikap mental kita supaya jangan bereaksi berlebihan ya. Ya bereaksi berlebihan, kita boleh tidak suka, boleh memprotes, tapi jangan kemudian ini dipandang sebagai bahagian dari misalnya untuk memojokkan umat Islam, menyingkirkan umat Islam, membuat umat Islam itu selalu sibuk gitu ya dengan isu-isu yang seperti itu. Jadi jangan terlalu dibawa terlalu sensitif gitu ya, menurut saya sih ya. Ya itu aja intinya ya. Kita akan selalu menghadapi masalah ini dari waktu ke waktu, apalagi zaman sekarang ini, zaman media sosial ada saja ya kan. Nah, kalau semuanya kita hadapi dengan tensi tinggi, kemarahan yang sangat tinggi, ya akhirnya kita kemudian abai pada masalah-masalah yang lain. Kalau apa yang dilakukan Menteri Agama ini tidak segera diluruskan, tentu ini akan menjadi presiden buruk ya untuk kemudian melecehkan atau menistakan suatu agama. Ya, saya setuju. Tadi juga sudah saya katakan, saya anjurkan kepada Menteri Agama supaya mencabut pernyataannya itu, ya kan, kemudian mengakui kesalahannya dan minta maaf, ya kan, minta maaf. Jadi saya kira kalau dia minta maaf, saya kira masalahnya akan udah selesai dan pejabat publik itu tidak usah malu minta maaf, biasa saja. Di mana-mana juga namanya, kalau kita lihat dari karakter manusia bisa lupa, ya kan, bisa abai, bisa karena
abainya itu mungkin terlalu bersemangat dan macam-macam, itu orang bisa salah, dan oleh karena itu jangan malu minta maaf. Tapi dari Bahkan mungkin edukasi ke masyarakat mungkin Prof kesannya kok ya udah nggak apa-apa berbuat salah nanti minta maaf, nanti berbuat ngaco-ngaco lagi gitu ya, ngomong statement ngaco-ngaco lagi nanti minta maaf lagi, karena ini kan terlalu tadi itu saya bisa dikatakan kalau orang menilai ya terlalu ngaco lah harus dikatakan. Ya kalau itu ya soal misalnya harus apa itu namanya melewati dari maaf, ya harus ke ranah hukum, ya kan, ranah hukum. Ya. Jadi dan ini kan sudah ada beberapa orang dan kelompok yang mau membawanya ke ranah hukum. Tapi bagi kita yang misalnya saya gitu yang tidak punya niat membawa ke ranah hukum, ya saya menganjurkan ya minta maaf, mengakui kesalahan, minta maaf, dan saya sebagai orang Islam ya bersedia aja minta maaf ya. Tidak berarti kemudian saya menjadi permisif sama orang, enggak. Permisif nanti juga selesai dengan minta maaf, nanti Lebaran Idul Fitri juga minta maaf, selesai urusan, enggak begitu, enggak ya. Jadi memberi maaf itu dianjurkan oleh Allah SWT, menganjurkan itu kepada kita untuk minta maaf, dan Allah sendiri juga adalah Maha Pemaaf. Kenapa kita sebagai manusia nggak mau memaafkan itu? Tapi kalau ada yang membawa ke ranah hukum, ya kita juga nggak bisa mencegah, ya kan? Bahkan tujuannya untuk memberi pelajaran begitu ya, agar khusus untuk hal-hal yang krusial, agama dan lain-lain, agar lebih berhati-hati begitu mungkin. Oh iya, harus lebih hati-hati, apalagi pejabat setinggi menteri, setingkat menteri harus hati-hati lah, harus bijaksana, ya kan? Menterinya agama lagi ya. Iya. Nah, memang sih di kita ini kita memang ada kecenderungannya permisif juga sih. Kadang-kadang sering juga kita kalah ya dibandingkan dengan orang yang sebetulnya tidak beragama atau agamanya tidak dijalankan, misalnya orang Jepang. Di Jepang itu kalau pejabat itu salah, ya kan, apalagi kesalahannya fatal seperti menteri agama, itu dia mengundurkan diri, ya. Bahkan ada yang membunuh diri itu. Ya kita nggak mengharapkan sampai bunuh diri, enggak. Nah, tapi saya kira kita belajar sportif ya dari orang Jepang. Kalau kesalahannya itu kesalahan yang fatal, ya sudah mundur dari tugas, dari kewajibannya. Itu saya kira lebih baik bagi publik, lebih baik juga bagi pemerintahan ya, kabinet itu saya kira lebih baik ya. Ya kalau mundur kayaknya terlalu cita-cita yang terlalu jauh ya Prof ya. Minimal minta maaf lah, karena kalau waktu zaman Presiden Jokowi Bipang Ambawang itu tidak minta maaf pun tidak ya sebenarnya, tapi itu kan presiden, udahlah ya. Tapi tentunya dan tidak sefatal ini begitu ya dengan anjing atau binatang dibandingkan dengan azan begitu. Saya yakin sebentar lagi Menteri Agama akan minta maaf, saya yakin itu ya pastinya ya Prof. Rasanya tidak mungkin tidak begitu. Saya nggak tahu ya soal yakin atau tidak itu, wallahu a'lam ya. Tapi memang saya kira salah satu dari kelemahan yang kita hadapi dalam hidup berbangsa bernegara itu adalah kita kurang courtesy ya. Courtesy itu kurang, misalnya kalau salah minta maaf, kalau dibantu orang berterima kasih, misalnya nggak ada. Kita jarang orang kita bantu, jarang berterima kasih ya kan. Dan kalau bersalah jarang minta maaf. Ini bandingkan dengan masyarakat lain yang bukan orang Islam lah, katakanlah di Amerika atau di Eropa atau di Jepang, ya kan, kalau salah mereka cepat minta maaf, dan kalau dibantu cepat dia, kalau di Jepang tuh cepat dia bilang arigato gozaimasu, ya kan. Nah, di kita kan enggak itu. Jadi makanya kemudian saya kira sejak dari lingkungan keluarga sampai sekolah itu harus kita tanamkan bagaimana bersikap courtesy ya. Kalau dalam ungkapan kearifan lokal kita itu yang baik budi, yang baik bahasa, ya kan. Itu baik budi, baik bahasa, itu yang sering dikemukakan oleh para orang tua kita zaman dulu gitu. Baik.
Yang pasti saat ini saya tidak lupa mengucapkan terima kasih ke Profesor Azmardi Azra. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Terima kasih mudah-mudahan. juga ya yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen begitu ya. Pasti banyaklah komennya karena banyak yang gemes dengan statement yang mengagetkan ini ya. Benar-benar saya juga kaget. Dan ikuti terus ya tayangan Sarita Sarinya Berita di YouTube channel Realita TV. Saya Rama Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.